Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Salamah dan kali ini saya membuat video mengenai usul fikih untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, saya Umi Salamah dari kelas 2 PAIA dengan nomor NIM 2241104024046. Enjoy guys! Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi usul fikih. Usul fikih secara bahasa itu ada dua kata, yaitu usul dan fiqh. Nah, usul sendiri bermakna pondasi, sedangkan fiqh bermakna pemahaman. Maka dapat diartikan usul fikih secara bahasa yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pondasi suatu pemahaman. Nah, sedangkan secara istilah syara, usul fiqh yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Atau usul fiqh yaitu himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, yang kedua, ini ada tujuan mempelajari ilmu usul fiqh. Tujuannya yaitu untuk menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang dijuluki dalil itu sendiri. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasanya, maka nas-nas syara dapat dipahami, hukum yang menjadi dalilnya juga dapat diketahui, dan sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar tersebut dapat diketahui, serta dalil-dalil yang unggul ketika terjadi pertentangan antara suatu dalil dengan dalil yang lainnya juga dapat diketahui berdasarkan pada kaidah-kaidah dan bahasan-bahasanya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan dan pertumbuhan ilmu usul fiqh. Nah, ilmu usul fikih ini tumbuh pada abad kedua Hijriah karena pada abad pertama ilmu tersebut belum sepenuhnya dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW yang memberikan fatwa dan keputusan hukum itu tersendiri, yaitu berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan Allah, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang diilhamkan kepada Rasulullah, serta berdasarkan pada ijtihadnya secara naluri tanpa membutuhkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk beristinbat dan berijtihad. Yang kedua, ini ada periode sahabat. Para periode sahabat ini, para sahabat sudah melakukan ijtihad untuk melahirkan sebuah hukum, yang mana pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Akan tetapi, usul fiqh pada masa sahabat ini hanya belum banyak metodenya. Nah, pada era ini yang dipakai yaitu ijma, qiyas, istihlah, atau masrahah mursalah, bila mana suatu hukum masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa kias dan maslahah mursalah. Nah, selanjutnya ini pada masa tabi'in. Nah, para ahli hukum generasi tabi'in ini menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka, yaitu para masa sahabat. Akan tetapi, pada masa ini, selain merujuk Al-Quran dan Selain merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka juga memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu Ijma' As-Sahabi, Ijma' Al-Madinah, Fatwa As-Sahabi, Qiyas, dan Maslahah Mursalah yang telah dihasilkan pada generasi sebelumnya dan generasi ini. Pada masa tabi'in ini juga muncul dua fenomena yang paling penting, yaitu yang pertama, pemalsuan hadis, dan yang kedua, yaitu perdebatan mengenai penggunaan ro'yu yang memunculkan kelompok Irak dan memunculkan kelompok Madinah. Nah, selanjutnya yaitu periode Imam Mazhab. Nah, pada periode ini, ijtihad menjadi lebih jelas dan lebih sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fiqh, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istinbat, yaitu berpegang kepada kitabullah, dan jika tidak menemukan di dalamnya, maka ia berpegang pada as-sunnah. Dan jika tidak didapati dalam as-sunnah, maka ia berpegang kepada pendapat yang disepakati oleh para sahabat. Dan jika mereka berbeda pendapat,
maka akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Nah, selanjutnya yaitu periode kodifikasi usul fiqh. Nah, pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mensistemisasi, dan membukukan ilmu usul fiqh. Nah, Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan kelebihannya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul dengan sebutan Ar-Risalah, yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku tersebut pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Mahdi, seorang pembesar ahli hadis ketika itu. Nah, munculnya buku Ar-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan ilmu usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu periode pasca kodifikasi usul fiqh. Pondasi awal ilmu usul fiqh yang sudah dibangun oleh Imam Syafi'i menunjukkan kesempurnaannya pasca wafatnya Imam Syafi'i. Kesempurnaan usul fiqh terwujud melalui usaha para ulama berbagai mazhab dan mengembangkan hasil pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab Ar-Risalah. Dan pada periode ini muncul beberapa kitab yang membahas masalah usul fiqh, seperti yang pertama, Khabar al-Wahid karyanya Isa ibnu Abban ibnu Sodaqoh. Dan yang kedua, Al-Nasih wal Mansuh, karya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang ketiga, Ibtal al-Qiyas, karya dari Imam Daud al-Zahiri. Aliran-aliran yang ada pada periode kodifikasi usul fiqh yaitu ada 3 aliran. Yang pertama, mutakalimin, aliran fuqaha, dan aliran gabungan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ada dalil-dalil syariah. Dalil menurut pengertian bahasa yaitu sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang konkret atau hissi atau yang abstrak atau manawi. Nah, sedangkan menurut ulama fikih, dalil adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk. Dan sedangkan menurut ulama ushul, dalil yaitu merupakan sesuatu yang dengan penelaahannya secara sahih bisa menghantarkan pada pengetahuan atas matlub khabari atau suatu hukum perkara yang sedang dicari status hukumnya, atau sesuatu yang dijadikan hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syariah. Nah, adapun dalil-dalil hukum syariah yang diakui itu ada 8. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan, Mustahab Mursalah, Uraf, dan Istishab. Nah, ya itu. Nah, masuk yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang berasal dari Allah, baik dari redaksi maupun maknanya, yang merupakan dalil yang qat'i, dan Al-Quran merupakan kalamullah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang terdapat di antara 2 ujung mushaf, disampaikan secara mutawatir, yang mana membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quran ini isinya menunjukkan keasliannya bahwa Al-Quran itu tercipta murni dari Allah. Dan juga selain itu menunjukkan tentang kejadian sejarah terdahulu yang sesuai dengan fakta atau kisah tentang sebagian iptek dan kisah yang sebelum terjadi itu secara fakta. Misalnya, penyerbukan oleh lebah, yang terkawinkannya oleh bunga-bunga, oleh bantuan angin, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu terbukti kebenarannya. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran memang bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Karenanya, memang sudah menjadi kelayakan bahkan keharusan untuk menjadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan dan hukum manusia. Oke, masuk yang kedua yaitu ada dalil as-sunnah atau hadis. Nah, as-sunnah sendiri pengertiannya yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang datang murni dari Rasulullah SAW. Kedudukan as-sunnah sebagai dalil yang qat'i merupakan dalil yang dibawa oleh wahyu
yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala sementara redaksinya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma sahabat. Nah, ijma sahabat yaitu kesepakatan para sahabat tentang suatu hukum perkara bahwa hukum tersebut merupakan hukum syariah. Arti ijma sahabat ini bukan berarti kesepakatan atas pribadi sahabat. Namun, kesepakatan itu atas hukum tertentu bahwa ia merupakan hukum syariah. Sebab pendapat sahabat bukan wahyu dan masing-masing mereka tidak terpelihara dari kesalahan. Kesepakatan mereka atas suatu hukum perkara menunjukkan bahwa mereka mengetahui dalil, lalu mereka bersepakat atas suatu hukum tersebut, akan tetapi dalil hukum itu tidak mereka riwayatkan. Nah, dengan kata lain bahwa mereka tidak akan bersepakat kecuali atas perkara yang ada nasnya. Selanjutnya itu ada kias. Kias adalah menyertakan sesuatu perkara terhadap perkara yang lainnya dalam hukum syariah karena adanya kesamaan illat. Nah, dalil yang qat'i yang menunjukkan bahwa kias adalah hujjah dalam menentukan hukum berangkat dari tempat yang menjadikan kias sebagai dalil syariah. Dalam hal ini, tidak lain adalah nas itu sendiri yang menjadi rujukan kias, sebab illat dalam kias tidak diambil kecuali apabila nas telah menunjukkannya. Dengan demikian, menganggap kias sebagai dalil syariah merupakan suatu keharusan. Kias pada hakikatnya juga memiliki kembali kepada nas itu sendiri. Oleh karena itu, kias dikatakan dengan ma'qul an-nas atau nas yang rasional. Atas dasar ini, kias dalilnya adalah nas itu sendiri yang mengandung ilat, yaitu kondisi tertentu yang mengharuskan berlakunya suatu hukum syariah. Jadi, apabila dalil ilat adalah Al-Quran, maka dalil kias ini berupa Al-Quran. Dan apabila dalil ilat as-sunnah, maka dalil kias ini berupa as-sunnah. Contoh dari kias yaitu mengadakan transaksi jual-beli tatkala ada sholat Jumat adalah haram. Nah, itu diriwayatkan pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ilat pada ayat tersebut yaitu lalai dari sholat Jumat. Oleh karena itu, sewa menyewa, transaksi perdagangan maupun perbuatan lainnya yang mempunyai kesamaan ilat, yaitu melalaikan dari sholat Jumat, maka perbuatan tersebut hukumnya dikiaskan dengan perbuatan jual beli, yaitu haram. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima yaitu ada istihsan. Nah, menurut ulama, usul fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, atau pada suatu peristiwa kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Jadi, singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Seperti hukum orang yang bohong ketika masa Umar bin Khattab itu dipotong, namun ketika sekarang sudah tidak ada hukum potong tangan kepada yang dihukumi mencuri. Selanjutnya ada yang ke-6, maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti sesuatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau manfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab usul fiqh memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan keujahannya dalam Islam, baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Nah, adapun pandangan ulama Hanafi terhadap maslahah mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Hamidi, banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan maslahah mursalah. Tampaknya pendapat yang kedua lebih tepat karena metodenya lebih jelas. Nah, begitu pula pada pandangan ulama Imam Syafi'i ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat Al-Amidi dan Ibnu Al-Hajib dalam kitabnya Al-Bidashi yang mengatakan bahwa ulama Syafi'i tidak menggunakan maslahah mursalah karena Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya Ar-Risalah. Namun, ulama yang lain seperti Imam Al-Ghazali menukilkan bahwa Imam Syafi'i pernah menggunakan maslahah mursalah untuk berhujah, namun Imam Syafi'i itu memasukkannya dalam kias. Nah, ada pula kalangan ulama yang menolak menggunakan maslahah mursalah, antara lain yaitu Az-Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Az-Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas keujahan maslahah mursalah.
ulama Syiah, dan sebagian ulama kaum Mu'tazilah, begitu pula Qadhi al-Baihaqi juga menolak penggunaan masalah mursalah sebagai sumber hukum. Selanjutnya itu ada uraf. Uraf merupakan sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan. Maka dapat dipahami bahwa uraf merupakan perkataan atau perbuatan baik yang telah populer yang dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya, uraf itu merupakan suatu kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada istishab. Nah, istishab ini disimpulkan oleh beberapa ulama usul fiqh itu banyak ya maknanya. Nah, dapat disimpulkan itu ada 3 kesimpulan maknanya. Yang pertama, segala hukum yang ada pada masa saat ini terjadi karena adanya hukum di masa lalu. Nah, yang kedua, segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku pada masa saat ini, kecuali jika ada yang mengubahnya. Dan yang ketiga, segala hukum yang ada pada masa saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu. Nah, para ulama usul fiqh juga mengutarakan bahwa istishab itu terdapat 4 macam. Yaitu yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah, yakni sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, hukumnya boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Nah, yang kedua, istishab al-baro'ah al-asliyah, yakni tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahannya. Setiap manusia tidak memiliki beban, hal ini tetap berlaku sampai dengan ada dalilnya yang menyatakan perubahannya. Contohnya, wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya. Nah, yang ketiga, istishab an-nasbi, istishab al-maqlub, atau istishab pembalikan, yakni penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu istishab al-wasfi as-tatibi. Nah, yang penentuannya itu berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercayai ada pada masa lalu, sehingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Ada 3 perbedaan pendapat para ulama fikih mengenai istishab sebagai sumber hukum, yaitu istishab merupakan dalil atau hujjah sebagai penetapan hukum. Yang kedua, istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam segi hukum. Yang ketiga, istishab merupakan hujjah yang tidak dapat untuk menetapkan hukum baru. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkannya. See you. Goodbye.